Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena Jilid 4 di tema 9 Kayanya Negeriku, penilaian akhir paket yang kedua. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 176. Di halaman 176 ini ada muatan IPA ya. Dari saya baca langsung nomor 1, contoh hewan lain yang memiliki jenis daur hidup yang serupa dengan gambar di samping adalah. Gambar di samping ini adalah belalang ya adik-adik ya. Ini adalah metamorfosis tidak sempurna. A. Semut dan tawon. B. Lebah dan kupu-kupu. C. Capung dan kecoa. D. Capung dan kupu-kupu. Jawabannya adalah yang C. Capung dan kecoa. Sama-sama bermetamorfosis tidak sempurna. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ ditunjukkan oleh nomor A123, B234, C235, D345. Nomor 2 jawabannya adalah yang D, in situ, yaitu nomor 3, 4, dan 5. 3. Taman Nasional Kerinci Sebelat. 4. Cagar Alam Gunung Leser. 5. Hutan Lindung Sungai Wain. Jadi jawabnya yang D. Nomor 3, padi jagung dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan. Nomor 3 jawabnya adalah makanan. Makanan. Lanjut ke nomor 4, tuliskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari hewan berikut bagi manusia. Ulat sutra. Mana tadi? Ini dia. Oke, keuntungannya dulu ya. Adik-adik, keuntungan dari ulat sutra adalah kepompongnya dapat dijadikan sebagai bahan kain sutra. Sedangkan kerugian dari ulat sutra adalah saat tahap ulat dapat mengganggu dan merusak tanaman. Itulah keuntungan dan kerugian dari ulat sutra. Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjutkan ke nomor yang kelima. Tuliskan cara pelestarian makhluk hidup berikut. Ini adalah komodo. Cara melestarikannya adalah jawabannya seperti ini adik-adik. Dengan tidak merusak habitatnya dan dengan membuat penangkaran komodo. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 6. Contoh kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat menghentikan gerak benda adalah A. Kelereng berhenti setelah menggelinding di atas rumput. B. Deli mendorong Siti saat bermain ayunan. C. Mobil penyok saat menabrak. D. Paman mengayuh becak di jalan. Nomor 6 jawabnya adalah yang A. Kelereng berhenti setelah menggelinding di atas rumput. Nomor 7, benda yang tidak memanfaatkan gaya pegas adalah A. Bola. B. Ketapel. C. Setrika. D. Apa itu ya adik-adik ya? Anggap aja itu mainan kuda-kudaan ya adik-adik ya. Jawabannya yang tidak menggunakan gaya pegas adalah yang C. Setrika. Nomor 8, muatan negatif akan saling tolak-menolak jika didekatkan dengan muatan titik-titik. Jawabannya adalah negatif. Dan akan saling tarik-menarik jika didekatkan dengan muatan titik-titik. Jawabannya adalah positif. Yang pertama ini jawabannya negatif, yang kedua jawabannya positif. Lanjut ke nomor 9, apa yang dimaksud dengan benda magnetis? Tuliskan 4 contoh benda magnetis. Jawabannya adalah benda-benda yang memiliki sifat magnet. Contohnya paku, jarum, besi, gunting. Lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada menjatuhkan kertas yang belum diremas. Ini adalah kertas yang diremas. Kertas manakah yang lebih dulu jatuh ke tanah? Jelaskan jawabanmu. Oke, nomor 10 jawabannya adalah kertas yang diremas akan lebih dahulu jatuh ke tanah karena memiliki luas permukaan yang lebih kecil sehingga gaya gesek dengan udara lebih kecil. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita menuju ke nomor 11. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah A. Memotong kue dengan pisau. B. Menekan tombol saklar. C. Mengangkat ember air. D. Mengayuh sepeda. Yang merupakan tarikan adalah yang C adik-adik, mengangkat ember air. Selebihnya yang A, B, dan D adalah berupa dorongan itu ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 12, perhatikan gambar di samping.
sedang makan itu. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat A. Mengubah wujud benda, B. Mengubah bentuk benda, C. Mempengaruhi benda diam, D. Mempercepat gerak benda. Jawabannya adalah yang B. Mengubah bentuk benda. 13. Permainan trampolin membuktikan bahwa gaya titik-titik dapat mempercepat gerak benda. Titik-titik ini jawabnya adalah pegas. 14. Seorang kusir delman menunggu penumpang di jalan. Saat penumpang naik ke dalam delman, kuda pun menarik dan menggerakkannya. A. Gaya apakah yang digunakan oleh kuda tersebut? Jawabnya adalah gaya otot berupa tarikan. Gaya otot berupa tarikan. Kita lanjutkan ke yang B, nomor 14B. Apa pengaruh gaya yang diberikan kuda terhadap delman? Jawabannya adalah gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Itulah jawabannya nomor 14B. Lanjut ke nomor 15. Mengapa kelereng yang menggelinding di atas rumput lama-kelamaan akan berhenti? Apa pengaruh gaya terhadap kelereng tersebut? Nomor 15 jawabnya adalah karena adanya gaya gesek antara kelereng dengan rumput. Pengaruhnya adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 16, berikut sumber daya air yang tidak dapat dijadikan sumber energi listrik, yaitu A. Sungai, B. Waduk, C. Sumur, D. Laut. Nomor 16 jawabannya yang C. Sumur. Nomor 17, perhatikan tabel berikut. 1. Membangkitkan listrik, 2. Menggerakkan kapal laut, 3. Menjemur ikan dan pakaian, 4. Sumber gaya otot tubuh, 5. Bahan fotosintesis. Pertanyaannya adalah pemanfaatan energi matahari oleh makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Nomor 17 jawabannya adalah yang B 1, 3, dan 5. Nomor 18, perhatikan gambar berikut A dan B. A mengisi bensin, B pertandingan mobil. Perubahan energi yang terjadi pada gambar A dan B tersebut adalah dari energi apa menjadi energi apa? Nomor 18 jawabannya adalah energi kimia menjadi energi gerak. Saya ulangi, energi kimia menjadi energi gerak. Nomor 19, mesin pompa air menggunakan sumber energi titik-titik untuk menyedot air dari dalam tanah. Jawabnya adalah energi listrik. Saya ulangi, 19 jawabnya listrik. 20, mengapa biogas dikelompokkan ke dalam sumber energi alternatif? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah karena menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan ramah lingkungan. Baiklah, itulah adalah IPA ya adik-adik. Kita lanjutkan langsung ke muatan IPS. Nomor 1. Berikut yang bukan merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dipengaruhi adalah jawabnya yang C. Batu bara sebagai bahan bakar alat transportasi. Itu yang tidak dapat diperbarui. Nomor 2. Belerang, batu kapur, dan granit merupakan sumber daya. Jawaban nomor 2 adalah yang D, yaitu mineral non-logam. Nomor 3. Hasil olahan minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor adalah jawabnya bensin. Sekali lagi, bensin. Nomor 4. Pengusaha susu dan keju merupakan jenis pekerjaan yang memanfaatkan salah satu hewan, yaitu jawabnya adalah sapi, kambing, atau unta. Saya ulangi adik-adik, jawabnya adalah sapi, boleh kambing, boleh unta. Nomor 5. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang sering dimanfaatkan dalam jumlah banyak karena menghasilkan berbagai macam sumber daya alam lain. Nomor 4. Apa dampak yang terjadi jika minyak bumi digunakan terus-menerus? Nomor 5A, jawabnya adalah minyak bumi akan menjadi langka dan akhirnya habis. Kita lanjutkan yang B, pertanyaannya tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Banyak ya upaya atau usahanya. Yang pertama memakai kendaraan umum, yang kedua memakai kendaraan untuk perjalanan jauh, yang ketiga berjalan untuk perjalanan yang dekat. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 6, muatan IPS masih. Nomor 6, suku yang umumnya berasal dari daerah A adalah jawabnya. Ya, jawabnya adalah yang C, Sunda.
Nomor 7, bahasa yang umumnya digunakan oleh suku daerah B adalah B ini Madura ya, dari ya berarti ya bahasanya adalah yang 7A, Madura. Nomor 8, hasil hutan berupa jati dan rotan biasanya dimanfaatkan untuk bahan baku industri apa dan apa? Jawabannya adalah bangunan atau mebel. Bangunan dan mebel. Saya ulangi, jawabannya bangunan dan mebel. Kita lanjutkan ke nomor 9. Rumah tongkonan merupakan rumah adat yang berasal dari daerah, jawabnya adalah Sulawesi Selatan. Saya ulangi, jawabnya adalah Sulawesi Selatan. Nomor 10, tuliskan perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi dan pantai. Wow, jawabannya panjang adik-adik. Kegiatan ekonomi yang sering dijumpai di dataran tinggi adalah berkebun teh, beternak sapi perah, sedangkan kegiatan ekonomi yang sering dijumpai di sekitar pantai adalah menangkap ikan, bertani garam, dan memandu wisata. Seperti biasa, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya, lalu dijalankan lagi. Nomor 11. Seorang guru sering menulis di atas kertas menggunakan pulpen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh guru tersebut termasuk ke dalam, jawabnya nomor 11 adalah yang C, konsumsi. Guru menggunakan kertas. Jadi konsumsinya itu artinya menggunakan suatu barang. Nomor 12, jenis pekerjaan utama di daerah pedesaan adalah, jawabnya adalah produksi. Contohnya adalah seperti petani, pekebun, peternak, dan lain-lain. Itu semuanya ada di pedesaan. Oke, sekarang nomor 13. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan ekonomi berupa distribusi adalah, jawabnya jasa pengiriman barang dan pengiriman surat. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Saya lanjutkan ke nomor 14, petani yang memanen jagung di kawasan Puncak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi berupa, jawabnya adalah produksi. Sekali lagi, produksi. 15, jenis pekerjaan yang terdapat di daerah pantai adalah, jawabnya nelayan, pemandu wisata, dan petani garam. Nelayan, pemandu wisata, dan petani garam. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa juga di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bupena jilid 4D penilaian akhir paket yang kedua, IPA dan IPS. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.